Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang rangkaian gabungan. Rangkaian gabungan yaitu rangkaian RL dan rangkaian RC. RL dan RC. Jadi gabungannya antara dua komponen yang berbeda ya. RL berarti resistor dengan induktor, sedangkan RC berarti resistor dengan kapasitor. Baik, ciri-cirinya yang membedakan antara RL dan RC adalah seperti itu digambarkan pada papan tulis ya. Dua rangkaian ini. Kalau yang sebelah kiri teman-teman, yang paling kiri itu rangkaian RL ya, karena ada komponen resistor dan komponen induktor. Sedangkan yang sebelah kanannya terdapat komponen resistor dan komponen kapasitor. Itu rangkaian RC. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Pada rangkaian RL kita sudah belajar di resistif murni dan induktif murni. Jika hubungan antara kuat arus listrik atau I dengan tegangan atau V pada resistif murni itu sefase, atau kalau sefase itu dalam diagram fasor dituliskan searah. Karena I-nya kita buat konstan di sini. Kenapa? Karena I-nya ini dijadikan acuan. Kenapa I-nya dijadikan acuan? Karena rangkaiannya bentuknya seri, rangkaian seri. Sehingga kalau rangkaian seri dimanapun, di komponen manapun, komponen apapun, nilai arus listriknya akan tetap sama selama rangkaiannya seri. Jadi kita buat sebagai acuan. Arus dengan tegangan pada resistif murni sefase, searah, tetapi arus dengan tegangan pada induktif murni itu tegangannya mendahului 90 derajat ya, atau arusnya tertinggal 90 derajat, sehingga kita tuliskan seperti ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, VN dan VL-nya itu tidak dalam satu sumbu yang sama, sehingga kita tidak bisa langsung menjumlahkan ya, antara VL dengan VL-nya. Dari sini kita dapat merumuskan kesamaan impedansi atau Z. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah SN kuadrat. Apa itu Z? Z adalah impedansi. Impedansi itu merupakan hambatan total pada rangkaian yang mempunyai dua komponen atau lebih yang berbeda. Misalnya ini R dengan L, kan komponennya beda ya, satunya resistor, satunya induktor. Atau R dengan C, satunya resistor, satunya induktor. Atau nanti L dengan C, induktor dan kapasitor. Kalau komponennya sama ya tidak pakai impedansi, tapi kalau komponennya berbeda itu pakai impedansi. Satuannya ohm ya, karena impedansi itu adalah hambatan seperti itu. Bagaimana dengan RC? Bisa dengan fasor kita tuliskan seperti ini ya. Arus dengan tegangan pada resistornya masih sama, yaitu sefase. Yang membedakan adalah arus dengan tegangan pada kapasitor. Karena tegangan pada kapasitor itu tegangannya tertinggal 90 derajat atau arusnya mendahului 90 derajat, tergantung dari mana sudut acuannya. Jika digambarkan vektornya akan seperti ini ya. Sama seperti RL, tegangan pada resistor dan tegangan pada kapasitor tidak dalam sumbu yang sama, sehingga kita tidak bisa langsung menjumlahkannya. Jadi dari diagram fasor ini kita bisa merumuskan persamaan impedansinya, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Oke. Di sini sebenarnya kalau kita bandingkan itu mirip sekali rumus pada Z di RL dan Z di RC. Perbedaannya adalah kalau RL menggunakan XL, X-nya, kalau RC menggunakan XC.
XC. Sisanya sama. Nanti cara mencari XC dan XL-nya saja yang berbeda. Yang kita sudah pelajari di rangkaian induktif murni dan kapasitif murni. Oke. Untuk arus efektif dan tegangan efektifnya tidak berubah, masih sama, fungsinya begitu. Ya, itu saja untuk rangkaian RL dan rangkaian RH. Untuk lebih dalam lagi pemahamannya, supaya lebih dalam lagi pemahamannya, kita akan langsung saja ke contoh soal. Baik, silakan diperhatikan ya semuanya. Soal nomor 1, sebuah resistor dan induktor dirangkai seperti gambar di samping. Tentukan nilai impedansi pada rangkaian tersebut. Oke, kita perhatikan rangkaiannya. Di sini kalau dilihat dari rangkaiannya ada simbol resistor dan ada simbol induktor. Kemudian dari narasinya juga dituliskan di sini ada resistor dan induktor, sehingga soal ini membahas tentang rangkaian RL. Baik, karena yang dibahas adalah RL, maka kita nanti akan menyelesaikan dengan persamaan pada rangkaian RL untuk mencari impedansinya. Sebelum itu kita perlu tuliskan dulu apa yang diketahui. Ini 300 ohm ya. Ohm itu berarti hambatan. Di sini terdapat logo atau simbol sketsa dari resistor, berarti R-nya sama dengan 300 ohm. 300 ohm. Kemudian ada induktornya 0,2. Nah, induktornya L-nya 0,2 Henry. Dan terakhir tegangan. Persamaan tegangannya adalah 150 sin 2000 T. 150 sin 2000 T volt. Oke. Yang ditanyakan apa? Nah, kita perhatikan narasi bagian akhir-akhir. Jadi tentukan nilai impedansi. Ditanyakan berarti impedansinya. Impedansi itu Z ya teman-teman ya. Z. Bagaimana persamaan Z dalam RL? Ini Z sama dengan akar kuadrat tambah XL kuadrat. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dengan XL kuadrat. Nah, masalahnya di sini belum ada nilai XL-nya. Kalau R-nya kita sudah tahu ya 300. Berarti kita perlu mencari nilai XL-nya terlebih dahulu. Nah, jadi kita simpan dulu ini persamaan 1, teman-teman. Kita perlu mencari nilai XL ya. Nilai XL itu XL sama dengan omega dikali dengan L ya. Di rangkaian induktif murni ya, kita sudah bahas ini ya. Omeganya ini nilai omeganya 2000 omega. Kemudian L-nya nilainya adalah 0,2. Sehingga kita tinggal kalikan saja ya. 2000 kali 0,2 jadi 400 ya. Jadi 400. Satuannya adalah ya, 400 ohm. Nah, karena SL-nya sudah kita ketahui ini persamaan 2. Kita ketahui, kita tinggal substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Sama dengan akar R-nya 300 kuadrat ditambah XL-nya 400.
buat menjadi notasi ilmiah saja. Sini 3 ya dikali 10 pangkat 2 kuadrat tambah 4 dikali 10 pangkat 2 kuadrat. Ya, 3 kali 10 pangkat 2 itu 300 ya. Jadi nanti itu memudahkan perhitungan. Nah, oke. 3 kuadrat 9 dikali 10 pangkat 2 kuadrat. 10 pangkat 2 kuadrat tinggal berarti kuadratnya dikalikan ya. 2 dikali 2 4. 10 pangkat 4 ditambah dengan 4 kuadrat. 4 kali 4 16 kali dengan 10 kuadrat pangkat 2. Jadi 10 pangkat 4. Oke, karena notasi ilmiah ini sama-sama 10 pangkat 4, jadi kita bisa langsung jumlahkan saja angka di depannya. 9 ditambah 16. Berapakah 9 ditambah 16? 9 ditambah dengan 16. Akar itu 25 ya teman-teman. 25 ya. Dikali 10 pangkat 4. 10 pangkatnya tetap ya, karena penjumlahan tidak apa-apa. Oke, kita operasikan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Akar 25 itu 5 ya. Kemudian akar 10 pangkat 4 itu sama dengan 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 500 ohm. Begitu cara untuk menyelesaikan soal RL. Setelah ini kita akan coba soal yang RC-nya, oke?